الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadimah. Berikutnya saya mohon kepada Bapak Cepi, Ustaz Cepi untuk menyampaikan kadimahnya. Silakan. Tausiah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Qawi Sultanu al-Wadihi Burhanu al-Mabsudu fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal izan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratil kiram, para orang tua, Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus kepada Bapak RT, Bapak Kadimah, Bapak Haji Ustadz Wahab, Haji Ustaz. double. Bapak Naiman, Bapak Saiman, yang udah lama tidak berkunjung, sampai lupa rumah kita. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah, dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali saya mohon maaf atas nama keluarga. Beginilah sambutannya ala kadarnya. Kemudian terima kasih bapak-bapak hadirin sekalian dapat hadir di tempat kami dalam rangka perkumpulan kita yang biasa kita lakukan, silaturahim yang kita lakukan sewarga RT 2. Moga perkumpulan ini, bertemunya kita ini membawa kebahagiaan, membawa kenikmatan, membawa rahmat, membawa keberkahan buat kita semua sekampung Poncol ini, terutama RT 02. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa seperti biasa, walaupun tadi sudah disebutkan, kita baca suratul Fatihah kembali. Kita niatkan doa, moga orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nenek kakek kita, orang-orang tua kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, Uyut, apalagi itu namanya, Uyut gitu, bapaknya Uyut, semua yang nggak bisa kita sebutin satu persatu. Kemudian daripada anggota keluarga kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kakak, adik, keponakan, semuanya mendapat cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita pun tidak keluar dari tempat ini, semoga Allah lapangkan rezeki kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah jauhkan kita daripada bala, daripada fitnah, daripada hal-hal yang menyakiti. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ditambah rezeki kita, yang kurang ditambah, yang udah ada ditambah lagi. Tentunya rezeki yang thayyib, yang halal, yang bisa bawa kita pergi berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal sudah berlalu. Kita sudah berada di Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Ya. Artinya Rabiul Awal yang mulia, bulan yang dimana di dalamnya Nabi kita dilahirkan telah berlalu. Namun hikmah daripada itu terus kita jalankan, terus kita lakukan. Apa itu? Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita bersalawat, tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta dan semakin rindu, semakin ingin bertemu. Kemudian setelah kita dekat dengan Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, tentunya kita pun akan cinta kepada Allah. Mustahil orang yang cinta kepada Allah dia tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pun menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Takwa itu sangat mudah diucapkan di mulut, namun sangat berat timbangannya buat amal perbuatan kita nanti. Takwa itu ada di hati, ya. Takwa itu ada di hati. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, sambil menunjukkan ke hati Rasulullah. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. Artinya kalau hati kita baik, maka perbuatan kita pun menjadi baik. Kita menjadi orang yang bertakwa. Bila hati kita baik nih, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati ini kotor, nggak bersih, dengki, sirik mengidap di sini, maka seluruh daripada anggota badan kita akan menjadi buruk. Dan kita akan senantiasa melakukan sesuatu yang disebut dengan maksiat, zalim, dan lain-lain. Ya, hati itu harus bersih. Nggak ada penyakit hati. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari di mana harta dan anak-anak lagi tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah. Orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih daripada kekufuran. Tuh, jadi perbaiki hati kita. Jangan kotor. Obati hati kita dengan adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam. Tunduk dan patuh pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, dan mencontoh daripada suri tauladan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati itu kenapa ada penyakit? Hati ada penyakit. Penyakit hati itu nggak mungkin, nggak bisa diobati oleh para dokter yang canggih sekalipun. Hati itu harus diobati dengan cara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh penyakit hati apa? Salah satunya riya. Bukan riya yang di dalam ya. Hari mana namanya riya juga. Riya.
Jadi melakukan suatu ketaatan kepada Allah namun ingin dilihat orang dengan tujuan mendapat sanjungan, pujian. Tuh yang dinamakan riya. Melakukan ketaatan di depan orang tapi berharap orang tersebut memuji kita. Tuh. Ya. Contohnya ketika kalau kita sholat sendiri, tanpa sunnah rawatib, tanpa sholat sunnah qobliyah, tanpa sunnah ba'diyah. Tapi kalau kita sholat di masjid, dilihat orang, sholatnya khusyuk banget, sampai lupa. Dia lakukan sholat fardu, kemudian dia lengkapi dengan qabliyah dan ba'diyah, dengan wirid segala macam. Itu contohnya. Lalu kita tanyakan itu, kenapa kita melakukan itu? Harus kita tanyakan. Alhamdulillah, kalau kita melakukan itu, tujuannya apa? Lillah. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Coba perhatiin tuh. Kalau kita sholat sendirian, pasti bawaannya juga mau buru-buru, cepet, kayak ayam lagi makan, tok 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 tok. Nggak ada tumakninah. Tapi ketika kita sholat di masjid, khusyuk banget. Itu juga perlu ditanyain, kenapa kita lakukan itu? Karena nggak ada orang, kita buru-buru, nggak ada ngeliat. Apalagi di depan mertua nih, wah tambah khusyuk tuh. Di depan mertua sholat, di depan mertua. Kadang-kadang kita mertua ngeliatin gitu, nggak sadar, kita paham nih mertua lagi ngeliatin. Sholatnya kita husu-husuin, kita panjang-panjangin. Tapi kalau mertuanya udah nggak ada tuh, udah meleng. Berarti karena mertua ya? Bukan karena lillahi ta'ala. Jadi kalau kita sholat, usahakan sholat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau kita memperbaiki akhlak juga, usahakan akhlak kita perbaiki karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersedekah, begitu pun sedekah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergaul baik, insyaallah silaturahim kita tetap terjaga. Bukan silaturahmi ya, silaturahim. Moga silaturahim yang kita laksanakan ini tetap berjalan sampai akhir hayat kita. Dan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa, kita saling mengunjungi, saling bersaudara, saling bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi anak ingat tuh satu hadis dari almarhum Ustadz Arifin yang dia bilang, di arsy-Nya Allah itu ada orang yang mukanya bercahaya, bajunya bercahaya, semuanya bercahaya, sampai-sampai para malaikat, para nabi dan rasul terkagum-kagum kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling berkawan karena Allah, saling berteman karena Allah, saling mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hadis yang dibawakan oleh, lupa nih, tapi pernah almarhum Ustadz Arifin bilang, moga kita jadi manusia yang seperti itu.
Amin. Semoga kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sedikit ini, semoga manfaat buat kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Amin. Yang sedikit kalau ada salah mohon maaf. Ada pantun yang mungkin Anda sering sebut, ada bisul yang tak bengkak, ada luka yang tak koyak, ada gading yang tak retak, ada tuyul yang tak botak. Maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.